putus Satu dua, suaranya. satu dua, satu dua. Tapi bergema. Rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini bang handsetnya. Apa yang mau ditanyakan? Ini menarik nih ceritanya dari Perkenalkan dulu. Surya Aji dari mana? Bapak yang kemarin bang. Iya, tapi Balikpapan. dia belum kenal tuh Pangeran CP-nya. Langsung kenalan. Iya. Iya. Ini Surya Aji. Papan di Pinggan. Oh, Balikpapan Sepinggan. Iya. Salam kenal bang. Sama-sama salam kenal. Surya Aji. Menarik ini cerita masa Salamnya Mas, saya baca jauh. Pangeran Antasari dengan itu memang jauh ya. aduh putus suaranya. Apanya yang jauh? Ini pakai headset enggak ini? Ini handsetnya nggak ada bang. Tadi apa? Pangeran Antasari lawan Dengan Sarunai. jauh benar. Jauh benar. Sarunai itu ujar awal-awal dari pembentukan Kesultanan Kerajaan Banjar sebelum Kerajaan Banjar. Sebelum kerajaan Banjar. Tinggi. Sebelum. Nah sebelumnya pun itu ulun kan ada baca jua itu ujar sebelum Masehi. Ada jua zamannya Lambung Mangkurat. Nah ulun kada tahu ini Nan Sarunainya itu yang mana, ulun belum terlalu jelas jua ceritanya. Kalau kita itu setelah Nan Sarunai berdiri Kerajaan Banjar. Setelah Nan Sarunai Anyar berdiri Kerajaan Banjar itu sekitar tahun 1300-an di Amuntai. Nah, itu. Sudah bercampur mungkin sudah. Dulunya Majapahit kan? Kada. Jadi Kerajaan Banjar itu berdiri sebelum Kerajaan Majapahit. Oh sebelum. Sebelum Kerajaan Banjar itu 1300-an. 1400-an Hanyar berdiri Majapahit setelah Singosari runtuh. Itu. Nah, jadi Kerajaan Banjar itu berdiri ketika ada Kerajaan Pajajaran, ketika ada Kerajaan Singosari, belum Majapahit. Iya. Nah, itu ya Surya Aji. Ulun nih jadi apa? Jadi guru sejarah. Aduh. Itu Kalau banyak aja kisah itu. tahu. Banyak aja kisah itu di Google atau apa. Tapi yang pasti Kerajaan Banjar itu kerajaan termasuk kerajaan tua. Itu. Lebih tua dari Majapahit. Ketika Kerajaan Majapahit hancur, kita masih ada. Oh masih ada. Masih ada. Ketika Kerajaan Pajajaran hilang, kita masih berdiri gagah. Ketika Majapahit itu berganti dengan Kesultanan Demak, kita berubah juga dari kerajaan ke Kesultanan Demak. Masih turunan dari Kerajaan Banjar. Berdiri juga Kesultanan Cirebon. Nah, itu zamannya Sultan Suryansah. Jadi zaman Sultan Suryansah itu yang di Banjarmasin, di Kuin, itu sejaman lawan Kesultanan Demak, lawan Kesultanan Cirebon. Bahkan Sultan Suryansah itu
menikah lawan Putri Demak. Itu Bang Surya Aji jelas kada? Jelas. Jelas. Nah, karena ulun kirimkan nomor rekening ulun. Tapi masuk akal aja bang. Masuk akal aja. Karena kalau kita lihat dari pelabuhan Banjarmasin ini gentrifikasi kan. Kalau dia berhasil waktu itu zaman Majapahit. Jakatnya kalau kata kalau kita lihat bahkan sampai sekarang kalau kebanyakan orang di Jawa Tengah merantaunya kan Banjarmasin. Kalau dia orang timur banyak kan merantau dengan Surabaya. Aja tuh bang. Bang Surya Aji, mohon maaf nih suaranya terputus-putus. Bujur kada? Tukang cari kisah. Bujur. Suaranya putus-putus. Suruh pakai headset dari tadi gabung terus nggak pakai headset. Besok kalau mau gabung lagi harus siapkan headset ya. Kalau nggak pakai headset nggak saya terima nih. Aduh, sayang itu. Putus-putus. Iya, siapkan headset. Biar suaranya jelas, nah bisa saya rekam sampai buat konten nanti. Bang Surya Aji, The Queen, iya terus. Nah, The Queen tuh bini ulun. Untung ada di Gombal tadi. Tadi ada juga yang mau gabung tapi nggak bisa diterima karena baru bisa setting. Jadi kalau mau gabung di setting dulu Google Chrome-nya mengizinkan situs StreamYard mengaktifkan mic sama kamera di situs StreamYard. Ada lagi yang pengen gabung, siapkan. Iya, siapkan headset. Jangan baca komen, jawab. Nah, di-upgrade. Tadi malam suara lu kan gemar ini. Boleh. Kisah pada Tuhan, apabila kita tahu pada Tuhan kayak apa bahari, terus kita kayak ini, kayak apa, kayak itu, perasaan kayak itu. Kita kejar aja ini susah nyarinya kalau bukan sejarawan atau jurian. Nah, di sini untungnya kita terhubung. Nah ini bagi ulun suatu kebanggaan benar karena dia kawal mengisi di sini lumayan. Masalahnya kayak ini, kalau ulun kan asli kelahiran Bandung. Belajarnya pun semuanya itu bukan di pesantren, SD, SMP, SMA, kuliah biasa lah ya. Nah, ketika membaca buku itu Belanda itu dikalahkan karena ada hal-hal yang di luar akal. Belanda itu kalah di situ. Makanya yang ulun kemarin pandirakan itu buku The Banjarmasin Kreh itu tuh banyak kejadian-kejadian di luar akal. Misalnya ketika kapten siapa gitu tembak, itu peluru senapan tidak berbunyi. Howitzer semacam meriam tidak berbunyi. Nah, terus kepala pasukan kuning menerjang menusuk kapten coach atau siapa gitu. Nah, ini banyak sekali yang di luar akal kita, apalagi ulun orang Bandung. Nah, ini yang menarik sekali. Tapi ulun lihat karakteristiknya ya, mungkin ya. Itu kan semuanya itu Islam. Itu semuanya itu ilmu agamanya kuat. Nah, cuman yang
membedakan itu, mereka itu dihadapkan dengan orang Dayak yang pure, yang murni. Itu tuh ilmunya kebatinan. Nah, ketika Islam ini dihadapkan dengan suku Dayak yang kebatinan, maka Islam di sini itu dia diolah untuk dia itu lebih mampu, lebih mumpuni di bidang kebatinannya. Nah, diujinya putus kebatinan orang Islam Banjar, putus-putus. terus ketika tadi sampai ketika dihadapkan dengan Islam Dayak jelas. Nah, ketika Islam dihadapkan dengan Dayak, berarti ilmu kebatinannya pun harus mumpuni. Nah, Islam di Banjar itu, dia itu selain nalar, dia itu ada juga di luar nalar. Nah, itu sangat kuat sekali ketika membaca tulisan Belanda sendiri. Nah, jadi hebatnya orang Banjar itu untuk beragama, selama dia tidak memunculkan segi kebatinan, dia cuman ngomong doang, cuman bisa ngomong, tapi tidak bisa membuktikan. Itu kada punya murid. Lain dengan di Jawa. Di Jawa itu banyak ngomong, pintar ini, karena dia itu tidak dihadapkan dengan orang Dayak, atau mungkin dihadapkan dengan di bawah orang Dayak, mungkin dia bukan mengecilkan. Jadi mungkin secara kebatinan pun berhadapannya itu tidak terlalu parah. Makanya orang Banjar itu, Islam Banjar itu kebatinannya sangat kuat, dan memang ternyata untuk kebatinan itu kebanyakan diolahnya dalam torikot. Nah, itu tuh orang Banjar itu pasti bertorikot, dan ketika bertorikot dia itu mempunyai ilmu yang jauh lebih mumpuni daripada saudara kita orang Dayak. Ini Bepandir ini mengerti kada? Lanjut nanti diulang-ulang. Maksud ulun, maaf Jebian, terputus sedikit tadi, maaf Jebian, kita ini apa tadi besar juga Kesultanan Banjar. Halo, jelas ya? Ini besar jasa Kesultanan Banjar. Kalau candi, nah, karena ini ada pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, kalau Candi Laras itu rajanya siapa? Nah, setahu ulun kan perpindahan dari kerajaan dari kerajaan Banjar yang di Amuntai itu kerajaan